Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Nur Cahyadi selaku dosen pengampu pada mata kuliah topik khusus pemasaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fuaira Fatani Rahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, Program Studi Manajemen. Mungkin pertama saya akan memperkenalkan narasumber pertama dari kelompok 5. Mungkin boleh Teteh untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh, kenalin teh nama aku Zahra Robia Regiana Putri. Mungkin bisa disebutkan juga Teh apakah Teteh masih kuliah atau sudah bekerja gitu. Mungkin jika masih kuliah atau mahasiswa kuliah di mana gitu. Oke, kesibukan aku sih sekarang sebagai mahasiswa ya teh. Terus aku juga kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Hukum teh. Oke, berarti narasumber pertama kita yaitu Teh Zahra ya Teh ya, selaku narasumber pertama. Mungkin bisa ceritain sedikit nih Teh dari kesehariannya mungkin ya Teh, boleh? Boleh. Keseharian aku kan sebagai mahasiswa di Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya Fakultas Hukum. Terus juga dari weekday mungkin aku kesibukannya cuma kuliah PP Bandung Cimahi gitu teh. Mahasiswa pada umumnya mungkin ya Teh. Lebih ke kupu-kupu ya teh. Terus juga kalau misalnya weekend paling aku pakai buat ngerjain tugas-tugas yang udah dosen kasih di weekday itu gitu. Cuma kadang juga aku pakai buat refreshing kayak main-main sama temen-temen gitu teh. Oke, mungkin cukup segitu ya Teh perkenalan dari Teh Zahra selaku narasumber dari kelompok 5 ya Teh ya. Baik, untuk selanjutnya sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Tugas ini tuh kita bakal berdiskusi terkait pengetahuan tentang produk ramah lingkungan ya Teh ya, yang sudah mungkin kita briefing sebelumnya. Oke, mungkin lanjut langsung ke pertanyaannya atau ada lagi yang mau disampaikan untuk pembukaan kita? Boleh sih lanjut aja kalau Oke, kita lanjut aja ya Teh ya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengetahuan terlebih dahulu mungkin ya Teh tentang produk ramah lingkungan atau green product di Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama nih Teh, kira-kira eh, apa sih yang Teteh ketahui tentang produk ramah lingkungan menurut Teteh gitu ya? Dan juga kira-kira menurut Teteh nih produk ramah lingkungan itu yang seperti apa gitu? Mungkin bisa Teteh kasih contoh dan juga penjelasannya gitu. Dan kira-kira nih dampak dari produk ramah lingkungan tersebut tuh bagi Teteh tuh bagaimana gitu? Dan juga lingkungan gitu. mungkin Mungkin kalau misalnya Teteh lupa sama pertanyaan boleh ditanya lagi. Oke, mungkin aku jawab satu-satu dulu ya Teh. Yang pertama, apa yang aku tahu tentang produk ramah lingkungan? Menurut aku pribadi, setahu aku produk ramah lingkungan itu yang mana si bahan utamanya itu aman untuk lingkungan, terus juga yang gampang terurai, terus juga eh, apa ya, contohnya kayak misal plastik gitu atau botol kemasan botol aqua gitu ya teh, itu kan dia bahan utamanya dari plastik. Setahu aku tuh pernah lihat botol aqua plastik yang baru terurai, yang belum terurai itu selama beberapa tahun gitu, dan dia juga belum belum menyatu sama lingkungan gitu teh. Jadi menurut aku itu sih yang aku tahu ya teh. Nah, kira-kira produk ramah lingkungan apa sih yang mungkin bagus untuk lingkungan kayak gitu yang mungkin contohnya Teteh pernah gunakan gitu yang ramah lingkungan gitu. Ada sih, contohnya aku pakai tote bag sih teh. Jadi kenapa aku pakai tote bag itu? Menurut aku itu termasuk produk ramah lingkungan ya teh, karena itu tuh pengganti tas plastik untuk misal kayak kita beli sesuatu di minimarket atau di store manapun gitu. Jadi aku pikir tote bag itu bisa Jadi salah satu. bisa jadi salah satu produk ramah lingkungan, karena terutama dari bahannya juga itu bisa kita pakai buat jangka panjang, waktu yang panjang gitu teh. Jadi tidak sekali pakai buang, terus dampaknya sangat besar buat lingkungan. Positif juga. Iya, jadi itu sih teh.
Oke, untuk salah satunya kan tadi produk tote bag nih Teh. Nah, kira-kira tuh Teteh tuh seberapa sering sih memakai produk tersebut gitu? Dan juga kira-kira dalam membeli produk tersebut tuh kapan Teteh suka membelinya atau memang sekali pakai bisa jangka panjang gitu? Jujur nggak sesering itu sih teh, karena kan tote bag itu bisa dipakai lama banget ya. Apalagi bahannya bukan yang cepet rusak atau kayak gimana gitu. Jadi aku belinya ya emang di waktu-waktu tertentu aja gitu. Jadi misal atau kayak tergantung sih, kalau misalnya aku lihat yang lucu apa gimana ya aku beli. Tapi kalau misalnya lagi nggak yang pengen banget ya aku nggak bakal, karena pakai yang ada aja gitu teh. Oke, jadi bisa untuk jangka panjang ya Teh. Kenapa Teteh makanya beralih ke produk ramah lingkungan, contohnya seperti tote bag gitu mungkin ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, kira-kira biasanya untuk membeli tote bag tersebut tuh di mana gitu atau bisa Teteh dapatkan di toko-toko yang emang punya yang emang banyak banget menggunakan tote bag tersebut gitu sebagai pengganti plastik gitu. Contohnya seperti di minimarket atau apa gitu. Atau membeli di mana? Aku seringnya sih teh biasanya online sih, karena lebih praktis aja ya teh. Jadi kita cuma diem di rumah aja tapi kita udah bisa dapetin barangnya gitu. Terus juga bisa leluasa buat milih-milih juga. Kadang kan kalau misalnya beli ke store yang langsung tuh suka mager ya teh, Iya karena betul banget sih. jujur aku orang yang mageran. Jadi lebih apa ya, lebih pilih buat belanja online gitu sih. Oke, jadi lebih pilih buat belanja online supaya lebih praktis gitu mungkin ya Teh. Jadi kita tinggal di rumah doang tapi kita udah bisa menggunakan tote bag itu. Oh iya, terus juga sebenarnya lebih ke apa ya, harganya juga sih. Kadang tuh online tuh kan banyak, iya banyak yang lebih murah dibandingkan langsung beli ke offline store-nya gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Teh, selain produk dari tote bag tersebut gitu, kira-kira ada lagi nggak sih produk ramah lingkungan yang pernah Teteh beli gitu atau konsumsi? Atau kira-kira nih, kenapa sih Teteh bisa mengkategorikan produk tersebut sebagai produk ramah lingkungan gitu? Apa ya? Oh ya, mungkin contohnya kayak sedotan yang dari bahan stainless itu ya. Aku pakai itu juga, aku sempat beli. Kenapa aku beli? Karena aku tuh kan sering banget kayak ke tempat-tempat makan, juga kayak kafe gitu. Aku sering banget nugas di situ. Terus aku sering banget dapat sedotannya itu, kalau nggak yang dari plastik itu dari kertas. Memang sih kertas itu mungkin mereka mengedepankan produk ramah lingkungan juga, karena kan gampang terurainya mungkin ya teh. Cuma di aku pribadi untuk sedotan kertas itu kurang nyaman di aku, karena kan gampang rusak gitu, setiap minum kena basah rusak gitu. Jadi aku pikir kayak ya udahlah, aku mending beli sendiri aja di rumah, itu juga mungkin lebih ramah buat lingkungan, terus juga bisa dipakainya berkali-kali nggak sekali doang gitu. Oke, jadi lebih milih buat sedotan yang stainless gitu ya. Jadi selain dari produk tote bag, Teteh juga menggunakan produk Eh, ini sedotan oh ya, stainless. sedotan stainless ya gitu mungkin. Oke. Jadi kira-kira kenapa nih Teteh mengkategorikan produk-produk tersebut sebagai produk ramah lingkungan gitu? Nah, apa ya? Mungkin karena apa ya, dari bahan utamanya kali ya teh. Kalau misalnya tote bag kan itu pengganti plastik kresek gitu ya teh. Jadi kalau tote bag itu lebih ke kain mungkin bahannya, jadi lebih bagus untuk lingkungan, nggak yang kresek itu kan sekali pakai buang-buang gitu, numpuk sampah juga kan terutama. Terus juga kalau misalnya sedotan juga sama sih teh, kayak misalnya kalau misalnya plastik atau ya misalnya plastik bahan utamanya kan langsung buang-buang aja, itu juga ngaruh banget jadi penumpukan sampah apa gimana gitu. Jadi yang menurut aku dua barang yang sebelumnya aku beli itu termasuk produk ramah lingkungan ya, karena itu bahan utamanya itu juga kan dua-duanya bisa dipakai untuk jangka panjang gitu. Jadi mungkin lebih memudahkan juga apalagi secara sadar kita mengurangi limbah ya Teh ya, Iya. pelan-pelan gitu mungkin ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh. Kira-kira nih produk ramah lingkungan apa sih yang mungkin ingin dibeli tapi belum sempat gitu Teh untuk membelinya atau belum sempat untuk mengkonsumsi produk tersebut. Nah, balik lagi pertanyaan yang sebelumnya, kenapa Teteh mengkategorikan itu sebagai produk ramah lingkungan? Nah, mungkin bisa diberitahu contohnya gitu.
dari segi Apa yang pengen aku beli kan, Iya. cuma sampai saat ini belum ada sih. Iya. Contohnya itu kayak produk dari The Body Shop ya teh. Jadi aku tuh pengen banget beli itu, cuma sampai sekarang belum karena aku nggak tahu kenapa sekarang setiap aku ke mall itu belum tentu ada. Belum banyak. Iya, belum sulit ada. ditemukan Iya, gitu ya. belum ada store The Body Shop itu. Bukan belum ada sih, mungkin sekarang emang udah jarang gitu ya teh. Jadi cuma ada di mall-mall tertentu aja. Jadi agak susah dicari gitu, yang pertama faktornya. Terus juga yang kedua, memang harganya agak pricey. Nah, tapi kenapa agak pricey? Mungkin karena memang dari segi bahan, kualitas kayak gitu, mereka lebih mengedepankan kualitasnya gitu. Memang saya akui kualitasnya tuh bagus ya teh. Terus kenapa dibilang produk itu produk ramah lingkungan, karena setahu aku mereka itu lebih banyak memproduksikan bahan-bahan yang bahan alami kayak dari bahan aloe vera gitu-gitu. Terus juga emang mereka tuh banyak ikut program ramah lingkungan gitu teh. Jadi bukan karena emang dari si produknya aja, tapi bahan bakunya iya, aja. terus juga dari semua prosesnya itu mereka sangat mengedepankan untuk membuat produk yang sangat ramah lingkungan. Jadi aku pengen banget sih beli itu, cuma emang sampai sekarang belum sempat aja gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan satu lagi ya Teh ya. Kira-kira nih, apa sih yang bisa membuat Teteh tuh mau beli dari produk The Body Shop itu selain dari yang udah Teteh jelasin barusan gitu? Kenapa bisa membuat Teteh jadi ingin membeli produk tersebut gitu Teh? Karena bagus aja sih sebenarnya. Terus juga aku ngeliat dari cara mereka eh apa ya, iya, distribusinya, produksinya kayak gimana, tahap-tahapnya. Terus juga yang aku suka, mereka itu uji coba si produknya ini tuh bukan ke hewan gitu, jadi lebih lebih bagus dan lebih ramah lingkungan gitu. Itu sih yang aku suka, mereka tuh sangat aware buat hal itu gitu. Oke, jadi kenapa Teteh memilih produk The Body Shop sebagai produk yang ini beli, tapi belum karena mungkin salah satu faktornya karena harganya pricey dan sulit ditemukan di mall-mall tertentu yang dimana sekarang lebih berubah ya Teh ya, mungkin banyak perubahan gitu ya. Dan juga dari produk The Body Shop tersebut lebih mengedepankan kualitasnya gitu mungkin ya Teh, yang salah satunya mereka tidak menggunakan cara untuk Uji pada uji hewan. pada hewan gitu mungkin ya. Jadi lebih fleksibel gitu mungkin ya, lebih bagus dan positif mungkin ya Teh ya. Iya. Jarang nggak sih teh yang Iya, kayak gitu. jarang. Jadi kayak aku suka mereka tuh perhatiin detail-detailnya juga gitu, apa sih yang bagus buat lingkungan, terus apa sih yang bakal ngerugiin. Kayak misalkan banyak juga produk yang uji cobanya tuh ke hewan, itu kan kayak merugikan hewan juga kan. Nah, mereka tuh sangat memikirkan itu sejauh itu gitu teh, yang aku Sedetail suka. itu mungkin Iya, ya, Teh ya. betul. Yang dimana produk The Body Shop mungkin bukan hanya sabun aja ya Teh, banyak produk-produk tertentu yang mereka hasilkan gitu ya Teh mungkin. Mungkin salah satunya selain sabun itu dari produk The Body Shop sendiri ada apa lagi ya Teh? Banyak sih, jujur Banyak kan ya? aku pengguna skincare banget ya, apalagi cewek kan, Iya, pasti betul relate lah ya. Aku pengen banget beli lotionnya kayak gitu-gitu, karena aku yakin bukan cuma satu produk aja yang mereka keluarin yang berkualitas, tapi juga banyak produk-produk yang emang semuanya itu dia buat sedemikian bagusnya gitu. Jadi aku percaya mereka keluarin produk yang aman lah ya. Kualitas dan Iya. aman tentunya dan halal juga mungkin ya Teh. Iya, betul. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Teh ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait gimana sih apakah Teteh menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak ramah lingkungan gitu Teh? Kira-kira pernah nggak sih Teteh membeli suatu produk yang dimana atau kemasannya gitu ternyata tidak ramah lingkungan gitu Teh? Apa sudah mengurangi atau masih ada aja gitu ya Teh? Jujur masih sih, karena itu kan ya selayaknya manusia biasa aja ya teh. Aku juga nggak yang pengguna banget eco friendly kayak gitu-gitu ya teh. Jadi aku masih sangat, bukan sangat sih, kayak beberapa kali pernah pakai, misal aku nggak bawa tumbler sendiri
ke tempat ke coffee shop apa kemana gitu, otomatis kan aku harus aku harus pakai cup yang emang sudah disediakan dari coffee shopnya gitu. Otomatis kan itu bahannya plastik yang nggak eco friendly mungkin ya teh. Jadi ya tetap aku pakai. Terus juga aku sebenarnya kadang pengennya lebih praktis aja, jadi aku nggak usah bawa barang dari rumah, ya udahlah yang ada aja gitu. Kayak misal Apalagi kita mungkin banyak beraktivitas di luar gitu. iya, Ada satu momen di mana kita nggak sempat membawa produk yang pengen kita bawa gitu. betul. Jadi aku mikirnya kayak ya udah nanti juga disediain sama store-nya gitu, jadi nggak usah lah bawa-bawa. Nah mungkin emang itu hal kecil, cuma dampaknya bakal besar ya teh buat lingkungan gitu. Dampak buruknya itu bakal besar, cuma memang aku mulailah dari hal-hal kecil dulu untuk merubah itu, mungkin kayak gitu. Berarti salah satunya dari pembelian di mana kita kalau misalnya ke kafe gitu, lebih banyak zaman sekarang lebih banyak menggunakan kemasan yang berbahan dasar plastik gitu mungkin ya teh, seperti kayak cup dari coffee shop kayak gitu mungkin ya teh. Apalagi Yang dimana jarang ya sekarang, dimana seperti kita mahasiswa mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di kafe, tapi tidak sepenuhnya memakai seperti gelas, cangkir atau dan lain-lain tersebut gitu mungkin ya teh. apalagi sebagai mahasiswa, termasuk aku ya, aku kan suka banget jajan gitu ya, misal pulang kelas jajan apa segala macam, itu kan masih banyak banget Tuh cepet banget gitu iya ya, banyak kayak banget juga makanan yang mereka jual, para pedagang jual itu si kemasannya itu kan masih pakai plastik, styrofoam kayak gitu-gitu. Aku juga masih masih nerima barang-barang itu. Terus belum bisa sepenuhnya aku 100% aku ganti, misal aku bawa tempat makan sendiri itu aku belum sekonsisten itu sih Iya jujur. sih, karena mungkin percepatannya itu ya, kayak waktu tuh kayak cepet banget ya teh ya. Mungkin kayak kita sebagai mahasiswa kan pasti ada pengen jajannya gitu, yang dimana mungkin pedagang-pedagang seperti UMKM masih banyak banget menggunakan kemasan yang belum ramah lingkungan gitu, seperti plastik dan juga kresek dan juga cup seperti itu mungkin ya teh. Nah mungkin tanggapan teteh gimana tuh terkait seperti kafe atau UMKM yang mungkin mereka masih menggunakan kemasan yang berbahan dasar plastik? Apakah mungkin wajar saja gitu, mungkin karena zaman sekarang banyaknya yang seperti itu ya teh ya, dan pasti kurangnya kesadaran akan produk yang ramah lingkungan gitu buat di era sekarang gitu teh. Tanggapan aku buat para UMKM atau kayak coffee shop gitu yang masih menggunakan bahan-bahan yang enggak ramah lingkungan mungkin ya teh. Menurut aku sih mungkin mereka emang belum se-aware itu yang tadi teteh bilang gitu, belum se-aware itu. Cuma banyak kok yang emang mereka tuh udah mengganti, contohnya yang tadi aku bilang juga, mereka udah ganti sedotan plastik jadi sedotan ini, sedotan Sudah 80% mungkin sudah ada ya teh ya, ya, cuma belum banyak. belum banyak. Cuma aku sangat mengapresiasi kayak kafe-kafe atau coffee shop yang emang mereka udah ganti dari hal kecil kayak sedotan plastik jadi sedotan dari kertas gitu teh, atau juga yang kayak udah mengurangi Penggunaannya. packaging yang dari plastik-plastik. Itu aku sangat mengapresiasi itu sih. Jadi mungkin kita sebagai konsumen gitu ya teh, terkait pembelian suatu produk yang dimana kemasannya masih menggunakan kemasan plastik, masih terus berkelanjutan gitu ya teh, dan mungkin untuk menguranginya pun perlu bertahap gitu ya teh, tidak 100% kita langsung mengurangi dan tidak memakai juga gitu, karena dari segi lingkungan juga kan bisa kita lihat sendiri gitu, masih banyak yang menggunakan kemasan plastik dan lain hal gitu mungkin ya teh. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teh ya. Nah kira-kira nih terkait yang sudah kita bahas nih, terkait produk yang tidak ramah lingkungan. Nah kira-kira nih kalau teteh sendiri seberapa sering sih teteh tuh membeli produk tersebut gitu yang mungkin kemasannya berbahan dasar kemasan plastik? Yang nggak eco friendly gitu ya. Jujur cukup sering sih teh, karena ya apalagi kan aku tuh orangnya yang jujur nggak mau ribet, terus maunya instan kayak gitu. Jadi ya udahlah, mau cepat aja gitu, yang disediain aja dari si penjualnya gitu, apa aja deh aku terima gitu. Cuma ya emang itu
jelek juga sih sebenarnya, kan nggak boleh kayak gitu ya, nggak aware sama lingkungan. Cuma ya sedikit-sedikit lah aku. Bisa ada perubahan dalam diri sendiri gitu mungkin ya. Mungkin terkait bagaimana perubahan itu terjadi dari pola pikir kita sendiri dan bagaimana cara kita melihat lingkungannya gitu mungkin ya Teh ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira nih karena Teteh tadi ada bilang lumayan sering gitu karena eh, gak mau ribet dan lain hal itu. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Teteh tuh sulit berhenti dari produk yang gak ramah lingkungan gitu buat saat ini gitu mungkin Teh? Apa ya yang bikin sulit? Jadi aku tuh kurang konsisten sih. Misal aku kayak pengen banget nih setiap hari bawa tote bag kemana-mana atau bawa tumbler kemana-mana, cuma kan namanya apalagi Gen Z ya, lupaan gitu. Terus itu sih yang apa ya, yang bikin aku nggak konsisten itu, kayak pengen instan aja sebenarnya gitu. Iya sih. Pasti ya, apalagi Gen Z gitu, pengen instan dan gak mau ribet gitu. Seperti yang Teteh udah bilang di awal dan yang barusan Teteh bilang gitu kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Teh ya. Nah, eh kira-kira dari semua yang udah Teteh alamin secara langsung gitu ke diri sendiri gitu, ada rencana nggak sih kayak untuk berhenti membeli atau mau mengurangi gitu, perlahan-perlahan mengurangi atau mau coba berhenti gitu untuk membeli produk-produk yang memang kemasannya berbahan dasar kemasan plastik tersebut gitu, yang tidak ramah lingkungan gitu. Menurut Teteh gimana tuh? Pasti ada sih keinginan kayak gitu, cuma kan pastinya step by step ya, teh nggak bisa langsung 100% aku pakai produk yang full eco friendly gitu. Jadi aku juga sangat berusaha dulu dari hal kecil yang tadi aku bilang, aku beli segala macam itu. Terus sebenarnya aku juga apa ya, lebih seneng pakai produk-produk yang emang eco friendly, karena aku bisa pakai itu tuh dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nggak yang Sekali buang gitu. iya, nggak sekali buang. Terus misal pun aku beli, aku bisa pakai itu lagi gitu kan, nggak yang boros juga apa gimana gitu sih tuh. Nah, mungkin kita bahas terkait perbandingan antara produk ramah lingkungan dan produk tidak ramah lingkungan gitu ya. Tapi menurut Teteh tuh lebih netral atau menurut pendapat Teteh ya lebih untuk saat ini gitu. Apalagi kita beraktivitas gitu ya Teh. Kalau Teteh sendiri lebih netral atau mau memfokuskan diri ke produk yang ramah lingkungan gitu buat sekarang? Soalnya kan eh, ini ada keterkaitan sama limbah ya Teh ya. Nah, untuk produk yang tidak ramah lingkungan itu menurut Teteh bisa eh, suatu saat bisa mengurangi atau tergantung dari konsumen itu sendiri gitu, pola pikirnya atau dari segi hal-hal lain gitu. Mungkin Teteh bisa buat perbandingannya gitu dari produk ramah lingkungan dan juga produk yang tidak ramah lingkungan lebih baik atau memang bisa dikurangi gitu Teh. Perbandingannya dari aku sendiri, kalau misalnya produk yang ramah lingkungan itu memang mau nggak mau kita harus beli barangnya itu sendiri kan gitu. Jadi mungkin emang harus agak keluar uang, cuma bagusnya itu kita bisa pakai berulang. Terus juga mengurangi sampah juga kan teh, sampah menumpuk kayak plastik-plastik dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya produk yang tidak ramah lingkungan, kayak contohnya plastik, styrofoam gitu-gitu, itu kan kita cuma disediain dari si orang tersebut yang menjualnya, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk beli atau bawa sendiri gitu teh. Cuma ya emang itu dampaknya besar banget buat lingkungan, karena aku sering banget lihat sampah-sampah numpuk segala macam yang emang susah terurainya. Contohnya kayak aku suka ngeliat kontennya Pandawara atau yang suka bersih-bersih sampah itu yang di sungai-sungai numpuk banget. Itu kan banyak banget kayak limbah dari plastik yang emang susah banget terurainya, baru beberapa tahun mereka baru bisa melebur gitu ya. Terus Dan juga mungkin salah satunya ada juga limbah dari limbah rumah sakit gitu mungkin ya Teh ya. betul, limbah rumah sakit juga itu aku nggak ngerti sih kenapa Iya. ada pihak yang emang mereka ngebuang sembarangan di sungai apa segala macam tanpa memperhatikan gimana sih bahayanya, Dampaknya dampaknya itu.
aku belum ngerti sampai situ, cuma setiap aku lihat konten itu banyak banget sampah yang apa ya, susah banget lah terurainya gitu. Nah, kira-kira nih Teh, kalau terkait sampah nih Teh ya, kan masih nyambung nih ke lingkungan kita gitu. Untuk sampah sendiri, kalau di kehidupan sehari-hari Teteh nih, bisa nggak sih kayak Teteh membedakan sampahnya atau masih sampahnya tuh kayak disatuin gitu Teh? Nah, kalau Teteh sendiri ya, kalau Teteh sendiri gimana? Atau mungkin Teteh bisa melakukan itu tuh waktu-waktu tertentu atau di lingkungan tertentu gitu. Kayak misalnya kalau di lingkungan rumah Teteh seperti apa, misalnya di lingkungan luar Teteh seperti apa gitu. Mungkin menurut Teteh gimana? Jujur kayak buat pemisahan sampah sih aku masih tergantung tempat ya Teh. Kalau misalnya di rumah ada satu tempat sampah yang emang ya udah semua aja masuk gitu Teh. Tapi kalau misalnya emang aku keluar pergi ke suatu tempat emang udah disediain dari tempat itunya kayak ada organik anorganik, ya aku pasti menyesuaikan sampah yang akan aku buang tuh di tempat yang mana gitu kan. Jadi aku juga tergantung sebenarnya. Kalau di rumah ya udah cuma satu tempat sampah, ya udah aku buang di satu tempat itu aja. Cuma kalau misalnya emang tersedia pembagiannya, aku pasti menyesuaikan gitu. Oke, berarti kalau Teteh sendiri kayak mungkin di lingkungan rumah itu masih disatuin ya Teh, berarti belum mengedepankan pemilah sampah itu. Nah, kira-kira nih kalau soal itu ada keinginan untuk coba memilah sampah di lingkungan rumah nggak Teh? Selain dari lingkungan luar nih, yang dimana lingkungan luar pastinya, apalagi lingkungan kampus kita ya Teh, yang dimana udah menyediakan sampah organik dan sampah-sampah lainnya itu dipisah gitu. Nah, kira-kira kalau untuk Teteh sendiri ada ingin mencoba hal tersebut gak sih di lingkungan rumah Teteh gitu? Atau masih seperti itu gitu maksudnya? Kalau untuk lingkungan rumah mungkin aku bakal coba, tapi untuk tempat aku sendiri mungkin ya Teh, rumah sendiri dulu aja. Mungkin aku bakal coba buat pisahin sampah dapur. Kan biasa suka ada ya sampah dapur sama sampah biasa kayak plastik-plastik gitu. Sama sampah sayuran, iya. Ya mungkin after ini aku bakal cobain ya Teh, biar lebih kebagi aja gitu sampahnya gitu. Ya bisa sih dicoba. Oke, mungkin akan dicoba gitu ya Teh. Bahkan lebih bagus gitu ya Teh, kalau misalnya kita mau mencoba gitu. Dimana ketika kita mau mencoba sesuatu yang lebih positif lagi, mungkin kedepannya akan lebih baik lagi gitu untuk kita gitu ya. Di masa yang akan mendatang gitu, akan jadi kebiasaan tersendiri gitu. Nah mungkin kita lanjutkan aja ya Teh ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Teteh tuh kenapa sih ada beberapa orang tuh yang sulit untuk beralih ke produk ramah lingkungan? Mungkin dari beberapa yang kita lihat gitu ya, masih banyak banget nih orang yang terus-terusan gitu Teh menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan dan susah banget tuh beralih ke produk yang ramah lingkungan atau mereka mencoba gitu Teh. Nah, menurut Teteh tuh gimana tuh? Kalau misalnya orang itu sulit beralih ke produk yang ramah lingkungan, atau apa karena mereka memang kebiasaan atau bagaimana nih menurut Teteh? Iya, itu sih faktor utamanya mungkin kebiasaan ya, karena kan kebiasaan itu nggak bisa dibilang kayak cepat untuk berubah gitu. Jadi dari kebiasaan itu mereka mikirnya kayak ya udah aja lah, karena gue udah biasa ngelakuin ini, jadi ya udah aja, ngapain harus dirubah gitu mungkin ya. Terus sulit itu karena mungkin yang tadi aku bilang mereka maunya cepet aja, udah nggak mau ribet itu kali ya. Nah, mungkin apakah akan ada pola pikir tersendiri gitu yang berubah dari mereka? Nah, kira-kira menurut Teteh gimana sih cara pola pikir itu kayak bisa berubah gitu? Dari cara mereka melihat sesuatu kah atau bagaimana gitu Teh? Menurut Teteh? Apa ya, satu hal yang bikin mungkin bakal apa ya, bikin mereka langsung bisa berubah, mungkin harus melihat langsung atau merasakan langsung kejadian apa sih yang satu hal kecil yang bikin dampaknya itu besar. Contohnya kayak mereka buang sampah sembarangan di sungai, terus mereka harus merasakan langsung sendiri apa akibat alam yang bakal dia alamin gitu. Contohnya kayak banjir atau segala macam. Jadi mungkin itu sih kayak harus ada apa ya, dampak besarnya dulu biar bisa mereka sendiri gitu mungkin ya Teh. soalnya aku alamin sendiri ya, kayak misal orang ngasih tahu harus gini gini gini,
cuma diomongin doang itu mungkin nggak nempel ya, iya nggak terrealisasikan juga gitu. Jadi mungkin mereka harus ngerasain sendiri dampak yang mereka bikin sendiri gitu kali. Betul banget ya Teh ya. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ya Teh ya. Nah, kira-kira nih apa sih yang bikin Teteh sendiri gitu bisa lebih konsisten dalam menggunakan produk ramah lingkungan itu sendiri nih Teh? Kira-kira menurut Teteh gimana cara Teteh supaya lebih konsisten lagi nih dalam menggunakan produk ramah lingkungan dibandingkan produk yang tidak ramah lingkungan? Nah, menurut Teteh gimana tuh dari segi Teteh? Jujur untuk sekarang sih aku juga kan belum konsisten banget ya Teh, tapi aku coba aja mulai dari hal-hal kecil yang tadi aku bilang gitu. Apa ya? Aku kayaknya yang bisa bikin aku untuk konsisten terus ke depannya mungkin apa ya? Tingkat kesadaran aku untuk lingkungan atau alam yang memang tiap hari aku tinggal di sini gitu. Jadi aku harus ningkatin kepedulian itu aja sih Teh yang yang bisa bikin aku lebih konsisten ke depannya gitu. Oke, bagus banget ya Teh ya. Jadi pengetahuan baru banget buat kita, apalagi kita sebagai mahasiswa yang dimana kita harus lebih peduli lagi akan lingkungan gitu mungkin ya Teh, dan lebih peka juga melek gitu ya Teh terhadap lingkungan. Oke. Nah, kira-kira nih dari produk yang kita balik lagi ke produk yang tidak ramah lingkungan nih. Kira-kira kenapa sih Teteh gimana sih Teteh mengkategorikan produk yang tidak ramah lingkungan barusan yang udah Teteh jelasin ke aku terkait produk tidak ramah lingkungan yang ada di coffee shop seperti cup itu sendiri. Nah, kenapa sih cup dari penjualan kopi atau Thai tea mungkin ya Teh lebih banyak menggunakan sampah yang tidak eco-friendly gitu Teh? Mungkin menurut Teteh gimana tuh? Beberapa coffee shop belum merubah Kenapa Teteh bisa mengkategorikan itu sebagai produk tidak ramah lingkungan gitu? ya balik lagi itu kan karena plastik ya Teh, jadi susah terurainya. Terus kalau misalnya dari coffee shopnya mereka masih memakai cup yang dari bahan plastik, mungkin mereka juga sebenarnya belum tahu apa sih bahan yang pas buat kopinya mereka, produknya mereka apa sih yang bahan apa yang bagus selain plastik yang bisa disajikan buat konsumennya gitu. Mereka mungkin belum dapat itu gitu. Dapat inspirasi baru mungkin ya Teh ya, dan mungkin lebih banyak banget kafe-kafe yang menggunakan produk tersebut gitu mungkin ya Teh. Dari segi karena banyak mungkin biasanya kan bisa FOMO juga ya Teh ya, dan belum ada inovasi terbaru gitu dari pihak-pihak tersebut gitu untuk memakai apa sih yang bagus untuk mengedepankan produk ramah lingkungan tersebut gitu mungkin ya Teh. Cuma kan sekarang ada ya Teh, jadi cupnya itu yang dari bahannya tuh kertas gitu, tau nggak? Yang jadi ada di kampus apa namanya mesin kopi yang disediain tuh cupnya tuh dari kertas. Nah itu mungkin itu juga termasuk karena eco friendly gitu kalau dari kertas. Mungkin sama halnya dengan produk sedotan barusan ya Teh yang berbahan dasar ada juga yang aku tahu ya Teh ya, ada juga yang berbahan dasar singkong gitu ya Teh. Nah, iya itu tuh dibuat menjadi sedotan gitu Teh. Nah, mungkin sama halnya sama kayak produk yang Teteh sebut tadi yang dimana itu buat kita minum kopi. Jadi bisa lebih mengurangi dampak dari keberlangsungan limbah yang mungkin kurang gitu ya Teh ya. Aku juga tahu sih ada. Jadi aku waktu itu pernah nonton ada orang nyiptain apa ya. Jadi tahu kan mie instan kayak boleh sebut merek kayak pop mie gitu kan, si ininya bumbunya itu pakai plastik. Itu kan plastik, ya kan plastik nggak eco friendly ya termasuknya. Terus juga dia berinovasi lah, dia bikin apa nih yang yang bikin itu tuh menjadi ramah lingkungan. Nah dia bikin dari singkong yang dipipihin gitu, terus akhirnya si plastik itu diganti sama dia jadi singkong, jadi setiap dituang pakai air panas dia langsung melebur gitu sama bumbu-bumbu. Ternyata produk singkong tuh affordable itu ya Teh ya, yang dimana inovasi sekarang sebetulnya mungkin banyak banget inovasi yang bisa kita pergunakan gitu di lingkungan kita sendiri gitu. Salah satunya bisa kita lihat dari konten-konten yang menarik gitu mungkin ya Teh. Banyak banget sekarang konten-konten yang
Mereka juga peduli iya sama lingkungan. peduli sama lingkungan dan eh, lebih mengutamakan produk yang eco friendly gitu. Iya, betul. Kalau misalnya menurut Teteh nih, kira-kira eh kenapa kita balik lagi pertanyaan yang selanjutnya ya? Kenapa nih Teteh masih mau mempergunakan produk yang ramah lingkungan yang udah kita bahas di awal, kita balik lagi ke awal, yang dimana itu adalah produk tote bag salah satunya dan Apa? Sedotan. sedotan dan juga The Body Shop. Nah, mungkin ada lagi nggak sih menurut Teteh atau belum Teteh ketahui gitu dan mungkin atau apa mungkin Teteh mau mencari tahu lebih lanjut lagi gitu terkait produk-produk yang memang ramah lingkungan gitu Teh. Yang selain dari itu, apa Teteh mau mempergunakannya atau eh, belum tahu nih sekarang tapi mau mencari tahu gitu. Produk-produk yang terbarukan gitu. Jujur aku belum cari tahu sejauh itu sih Teh. Iya, jadi apa ya? Kalau soal-soal produk yang selain yang aku pakai itu mungkin ada tumbler ya, tumbler. Tapi selain itu aku belum cari tahu lebih jauh sih Belum Teh. research gitu. Iya, terkait hal itu belum sih. Tapi ada keinginan buat mau cari tahu lebih dalam lagi nih terkait produk-produk yang ramah lingkungan karena kan mungkin udah banyak banget yang kita tahu apalagi dari segi lingkungan ya Teh ya. Dari produk yang gak ramah lingkungan tuh bisa kita lihat di depan mata gitu ya Teh apalagi banyak banget UMKM yang masih mempergunakan produk tersebut gitu. Nah kira-kira ada rencana buat mau cari tahu lebih lanjut lagi nggak Teh dan mau mempergunakannya itu gitu. Pasti ada sih, karena itu juga kan bukan cuma berdampak positif buat lingkungan, tapi itu juga akan mempermudah hidup aku sendiri gitu ya. Lebih lebih apa ya? Lebih aku bisa bisa pakai produknya, terus juga bisa dipakainya berulang kali pula. Jadi ya apa ya, banyak juga positifnya buat aku. Jadi pasti aku Impact-nya pasti bagus banget iya buat diri kita iya, sendiri. jadi aku juga mau sih cari tahu lebih jauh gitu. Selain mau juga pasti akan mempergunakan itu mungkin ya Teh ya. Tapi berarti dari Teteh sendiri masih netral antara produk yang tidak ramah lingkungan dan juga produk ramah lingkungan mungkin ya Teh ya. Oke. Mungkin ada pendapat lain dari Teteh nih tentang produk yang ramah lingkungan atau ada pengetahuan baru nggak nih buat kita mungkin sebagai Gen Z atau milenial atau mungkin yang sudah bekerja gitu Teh. Menurut pendapat Teteh nih terhadap mungkin masyarakat atau Gen Z dan sebagainya gitu. Ada pendapat ya untuk eh, jangan lupa jangan Oke. lupa untuk selalu mempergunakan produk ramah lingkungan meski itu harus bertahan gitu. Mungkin gimana? Pendapat aku ya, ini bukan pendapat buat para orang di Sambil luar lihat sana kamera ya, Teh, juga ya, biar kita bukan bisa- pendapat buat orang di luar sana juga, tapi ini pendapat buat aku sendiri juga karena aku juga masih mencoba dan belajar gitu. Mungkin untuk kedepannya semoga lebih aware sama hal-hal kecil yang dampaknya itu ternyata besar banget buat lingkungan gitu. Terus juga apa ya, jangan menganggap sepele kayak banyak banget orang yang sering menganggap sepele kayak ya udahlah, cuma cuma kayak gini doang, padahal kita tuh nggak tahu 10 tahun ke depan itu yang terjadi itu bakal bakal kayak gimana, dan nggak tahu impactnya itu sebesar apa gitu. Jadi jangan menyepelekan, jangan meremehkan hal-hal kecil yang kita lakukan di hari ini gitu. Oke, wah sangat inspiratif sekali ya Teh ya. Mungkin cukup sekian dan juga gak ada tambahan dari aku. Semuanya udah terjawab mungkin ya dari Teteh sendiri gitu sebagai narasumber satu yang dimana kita harus lebih aware kepada lingkungan ya Teh ya. Karena mungkin kita nggak tahu impactnya beberapa tahun ke depan tuh negatif atau positif bagi kita. Yang benar kita harus eh, perlahan mencoba untuk berubah gitu ya dari segi pola pikir kita dan mungkin salah satunya yang lebih ini tuh lingkungan ya Teh ya. Kita harus melihat lingkungan yang mungkin yang baik, yang bagus gitu Teh. Apa ya, menurut aku lingkungan tuh penting banget karena iya Mempengaruhi banget iya, itu kan tempat tinggal kita, setiap hari kita di sini gitu. Jadi ya apa ya, tingkatin aja lah kepedulian kita gitu kalau Oke. Nah, dari pembahasan kita kali ini kira-kira Teteh berniat gak untuk lebih ngasih tahu ke
lingkungan terdekat gitu, kayak misalnya ke teman gitu, biar lebih peduli lingkungan lagi nih teh, sama-sama kita untuk peduli lingkungan gitu teh. Kira-kira ada nggak teh? Apa ya? Atau mungkin mau lebih mau fokus ke perubahan diri sendiri dulu, baru bisa kasih tahu ke teman gitu untuk mengajak ayo lebih peduli lingkungan lagi gitu, dan mengurangi produk yang tidak ramah lingkungan gitu. Hmm, aku beberapa kali sih. Jadi aku punya ponakan yang masih kecil gitu. Dia tuh Berarti dari lingkungan keluarga ya teh? ya, jadi mungkin karena emang masih kecil jadi belum ngerti gitu ya. Jadi beberapa kali sering aku ingetin kalau misalnya buang sampah jangan di lantai, tapi kan di situ ada tong sampah gitu. Coba boleh nggak tolong dibuangnya ke tong sampah aja karena itu tempatnya buang sampah bukan di lantai gitu. Paling itu aja sih, aku sering banget ngingetin ke dia. Oke, berarti kayak sejak dini juga perlu kita kasih tahu, karena iya itu penting banget ya teh ya, apalagi ya. Iya, masih kecil itu jangan dianggap kayak nggak apa-apa lah orang masih kecil aja, justru masih kecil itu otaknya tuh masih daya ingatnya tuh Mencerna kuat. gitu, Iya, iya. jadi setelah dia besar dia udah terbiasa sama yang namanya nggak buang sampah sembarangan. Oke, jadi penting banget ya buat kita, meskipun kita belum terlalu 100%, tapi impactnya ketika kita mau ngasih tahu gitu ke orang-orang terdekat atau ke teman kita, itu tuh bisa jadi contoh yang positif juga ya teh ya, dan gak negatif sama sekali gitu kan. Oke, mungkin pembahasan kita lumayan panjang banget ya teh ya, dan lumayan menginspirasi juga nih dari Teh Zahra itu sendiri. Mungkin ada kesan dan pesan gitu selama sesi wawancara kita pada hari ini gitu. Iya, betul banget. Apa ya kesan dan pesannya? Kesannya sih aku sangat nggak berterima kasih aja sih udah dijadiin narasumber ya. Sebenarnya aku juga bukan yang ahli banget dalam lingkungan, cuma ini aku cuma ceritain keseharian aku gimana, terus yang aku alamin apa. Dari Teh Zahra. Iya, point of view dari aku sendiri. Jadi maaf aja kalau misalnya masih ada salah-salah kata atau kayak orang yang nonton ini nggak setuju apa sih si Zara ngomong apa gitu kan, mungkin aja. Terus pesannya ya tadi yang aku bilang juga, lebih aware aja sama lingkungan, itu aja sih. Oke, mungkin terima kasih banyak banget buat Teh Zahra karena udah nyempetin waktunya dari Bandung ya Teh. Iya, dari Bandung. Meskipun iya, meskipun tetap kuliah ya Teh ya, tapi tetap semangat buat belajar di kampus Unjani tercinta mungkin ya Teh ya. Oke. Oke, mungkin kita akhirin aja ya Teh ya. Oke, mungkin sekian percakapan dari saya selaku moderator, dan Saya Zahra Robiara Regina Putri sebagai narasumber yang setelah diundang pada hari ini. oke, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Zahra pastinya, dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah berkontribusi dari ya di belakang layar. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.